Malah satu pertanyaan sih sebenarnya, apakah anak muda sekarang yang katanya punya agama, itu kepo dengan agamanya, kepoin agama tak. Dan ketika kita kepo di agama kita, yakin bahwa kita tidak akan eksklusif dan memandang salah agama lain. Karena menurut saya, orang yang memiliki pemahaman keagamaan yang baik akan bijaksana memandang agama lain. Jadi orang yang tidak punya pemahaman agama dan itu akan memunculkan eksklusivisme. Sebelum kita bahas tentang inklusif itu, bagaimana agama itu in di kalangan anak muda? In tidak, gitu loh. Kalau saya masuk tidak. Kalau sudah masuk pakinta gitu tidak. Maksudnya pakinta gitu dia bisa up tidak? Toh pakinta gitu kan terup. Ada yang kayak yang mungkin kita anggap ekstrim, karena menurutku ekstremisme yang kita anggap atau penciri kepada kelompok lain, kalau kita di luar itu kurang tepat. Dan pasti banyak yang begitu, menganggap ada gerakan ekstrim. Selamat datang di Bincang Ruang Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami di Bincang Ruang Tengah. Hari ini senang sekali rasanya di rumah kami yang sederhana ini kami kedatangan tamu anak muda yang sangat luar biasa. Beliau adalah Multazam Ahmad. Jadi Multazam Ahmad, saya sering panggilnya Sam. Kakak Sam. Beliau ini adalah seorang aktivis muda di berbagai organisasi, dan hari ini saya mengundang beliau untuk berbincang-bincang terkait dengan inklusivitas beragama dalam pandangan anak muda. Jadi seberapa inklusifkah kamu? Seberapa inklusifkah anak muda, dan bagaimana seharusnya anak-anak muda sekarang itu memiliki pandangan agama yang inklusif? Maksud saya inklusif itu yang terbuka, toleran, gitu ya, menghargai sesama. Dia meyakini bahwa agamanya itu adalah sebuah kebenaran, tapi juga ada orang lain yang berbeda dengan dirinya yang hidup bersama dengan mereka. Gitu. Nah, hari ini saya mau mengulik pandangan bagaimana proses mendapatkan pemahaman agama yang terbuka itu dari seorang anak muda keren di samping saya, Bung Sam, gitu ya. Nah, saya mau mulai dari pertanyaan sederhana. Dulu waktu kecil bagaimana cara dapat ilmu agama? Dari mimpi. Wali ini wali. Tidak. Wali. Iya. Jadi saya itu lahir di lingkungan keluarga yang sangat agamis. Ya, pendakwah lah. Ya, pendakwah yang kerap dianggap kiai begitu di berbagai. Beliau kiai. Pemahaman kiai saya ketika saya di Jakarta ternyata berbeda. Oh, begitu. Iya. Siap. Ternyata kalau di Jakarta itu pandangan tentang kiai itu harus punya pondok pesantren, harus tumbuh dan besar di sana dan segala macamnya. Kalau saya di Jakarta, kenal saya sebagai kiai bukan dipanggil Sam atau Sam, Gus. Gus. Ya, jadi punya potensi yang harus eksklusif dalam pandangan keagamaan. Karena mulai bangun tidur sampai mau tidur, itu kita di rumah selalu berdiskusi pakai dalil. Pakai dalil sejak kecil. Sejak kecil. Kalau hal yang paling saya ingat dulu itu momen mati lampu, ada namanya dipang. Kalau di keluarga kami, dipang itu namanya diskusi di Paladang. Namanya rumah kita di Makassar itu dulu kan ada di kana dibilang ya. Saya 5 tahun di Jakarta tapi tidak mau lepaskan bahasa Makassarku. Namanya Paladang. Balak rate rumah atas, ada Paladang di depannya. Teras ya? Teras, tapi dia di atas rumah. Bukan, ya balkon lah istilahnya. Bahasa apartemennya. Iya, bahasa apartemennya balkon. Kalau kita namanya Paladang.
di situ kita berdiskusi tentang keagamaan. Jadi saya mendapatkan nilai-nilai keagamaan itu dari situ, dari keluarga, dari ayah. Dan kemudian secara formal ya tentu kita kenal dengan PKTPA. Kita belajar rukun iman, rukun Islam, duduk anas soleh, siap, sami'na wa ata'na, kira-kira begitu. Itu kalau tentang belajar keagamaan atau nilai-nilai keagamaan dari itu keluarga. saya kembali ke tadi diskusi di Paladang itu sama semua keluarga tak? Sama semua, saya 6 bersaudara. Oke. 6 bersaudara, kalau mati lampu kita keluar semua sambil berdiskusi lah, bercerita. Ada perdebatan juga? Ada, kadang ada perdebatan juga karena namanya kita ya apa ya sangat kental dengan diskusi, dan kakak-kakakku sama saya juga sangat fasih dalam berretorika, dan kita kadang-kadang bertukar pendapat di situ dan memunculkan perdebatan yang cukup panjang sampai mati lampu lagi kedua kalinya. Biasa seperti itu. Tapi selesai dengan ya Selesai dengan ya slow. slow respon. Oke, jadi setiap mati lampu saja. Kadang-kadang. Tapi itu yang paling kita ingat karena lagi gelap, lalu ada namanya lampu kanjoli, Petromax. lampu yang kita buat sendiri. Yang Ada dari kaleng susu. Dari kaleng susu. Oh. Nah, dibuatkan Oke. sumbu, ada minyak tanah di bawahnya di situ. Karena enak toh dengar suara jangkrik toh, atau suara apalah, bukan kuntilanak kan. Kalau kuntilanak kan dibacakan ayat kursi, tapi tidak begitu. Kadang-kadang mati lampu, tapi mati lampu yang paling kita tunggu-tunggu karena enak kanunya berdiskusinya. Jadi di sini ada poin tentang nilai pengajaran keagamaan. Iya. Itu dari keluarga. Dan saya rasa sekarang pun melihat teman-temanku yang sudah menikah, alhamdulillah walaupun beliau bukan tergolong sebagai penggiat dakwah tapi punya pemahaman keagamaan, kadang-kadang dia juga diskusi dengan keluarga-keluarga kecilnya di rumah. Kadang-kadang kita juga diundang untuk duduk sama-sama di sana begitu, ada istri, ada keluarga-keluarga yang lain. bicara soal keagamaan, ada pengajian tapi tidak secara formal, secara informal dan secara informal. saya kira itu impact-nya itu besar sekali. Ya, Jadi transfer ilmu pengetahuan tidak dilakukan secara resmi tapi melalui secara non resmi, dan saya kira lebih mudah diserap karena Iya. dibawa bercanda, dibawa bercanda, dibawa santai. iya. Kalau ada perbedaan pendapat ya Iya. sudah Begitu. perbedaan. Dan malah satu pertanyaan sih sebenarnya, apakah anak muda sekarang yang katanya punya agama itu kepo dengan agamanya? Oke. Dengan proses teknologi yang sudah ada, kadang-kadang juga anak muda saya lihat tidak kepo dengan agamanya sendiri. Jangan dulu bahas inklusif, bahas dulu bagaimana agama itu secara pribadi masing-masing anak mudanya. Ketika misalnya ada pengajian di masjid dekat rumah tak, lalu kita nongkrong tuh, kebanyakan dia tidak ikut. Kebanyakan banyak teman-temanku juga yang kadang-kadang tidak ikut. Ada juga kelompok-kelompok yang ikut dan bahkan cari pengajian. Ada juga yang tidak. Tapi bagaimana yang tidak ini? Yang konon katanya nanti jadi imam di rumahnya. Bagaimana cara menghidupi atau mencerahkan rumah kalau tidak ada agama? Caranya menghidupkan suasana keagamaan yang ada di rumahnya. Itu juga yang penting. Sebelum kita bahas tentang inklusif itu, bagaimana agama itu di kalangan anak muda. Tidak, gitu loh. Kalau saya masuk tidak. Kalau sudah masuk pakinta tidak. Maksudnya pakinta gitu dia bisa up tidak. Toh pakinta gitu kan ter-up. Iya betul. Tapi sebelum bahas soal itu lagi, saya coba mau ulik lagi soal pengalamannya saya, misalnya di luar rumahnya, di organisasi, aktivisme di berbagai masyarakat muda. Karena saya tahu saya ini banyak terlibat di banyak organisasi, sehingga mungkin terekspos dengan orang-orang yang berbeda juga, orang berbeda suku, sampai berbeda agama. Iya. Gimana? Saya kenal teman saya satu namanya Willy. Itu kita ketemu itu karena semakin kita dewasa atau bertambahnya umur atau pergaulan, kita akan bertemu dengan orang-orang baru yang kita tidak kenal, baik latar belakang, agama, suku, dan budayanya. Saya pertama kali kenal satu nama yang baru saya berinteraksi dengan orang di luar
keyakinan saya, maaf, mungkin agama saya Islam, itu di SMA Kak, ada namanya Willy, ada namanya Willy, non Muslim, non Muslim. Jadi di SMA. Lalu setelah itu saya mulai terbuka karena saya tinggalnya di Goa, teman-teman, di Goa, di Bajing, di Bajing. Bajing itu mayoritas Muslim, mayoritas Muslim. Mungkin 99% Muslim. Nah, saya sering berinteraksi dengan agama lain itu ketika saya mulai aktif ada namanya Duta Kekar. Duta Kekar itu bisa dianggap duta pelajar di Provinsi Sulawesi Selatan yang dibawa oleh Fajar. Ada apa sih sebut merek? Namanya Fajar. Di situ saya berinteraksi karena kita bergaul dengan teman-teman yang ada di Katolik Gereja Wali, di Cendrawasih, di Flasher, banyaklah. Pokoknya tidak ada lagi batasan agama di situ. Iya. Dan saya sebagai anak yang dulunya sangat kental agamanya, berinteraksi dengan teman-teman, saya tidak membawa diri sebagai tidak membawa diri dan tidak mencitrakan bahwa saya agama Islam. Saya bebas. Tapi pertama kali berinteraksi tidak shock, Ji? Tentu kaget saja, Kak. Kaget sebenarnya. Karena kan dan tidak tahu bagaimana caranya diajak berkomunikasi. Kita kan sebagai masyarakat muslim, apalagi yang tinggal di mayoritas, itu ada memori yang kayak waktu kecil kita ditanamkan. Iya. Orang non muslim itu tidak baik. Iya. Dan sebagainya. Makanya mungkin ketika baru pertama kali ketemu agak kagok atau sebenarnya Kak, kalau kata Walter Fisher, biasa saja. Sebenarnya begini, saya mau tarik agak serius ini. Ya siap. Ada temanku namanya Walter Fisher. Walter Fisher itu mengistilahkan bahwa penerimaan itu karena ada kesamaan. Jangan dulu bahas agamanya toh. Mungkin bahasanya, pakaiannya, sikapnya. Kadang-kadang kita tidak, kadang-kadang kita akan kaget bertemu dengan orang yang baru. Jangan dulu pandangan agama, orang baru dulu. Misalnya di kampung kita perempuan itu harus pakai jilbab. Tiba-tiba ketemu dengan perempuan yang tidak pakai jilbab. Pasti stigma kita, perempuan yang tidak pakai jilbab ini nakal. Mohon maaf. Ya, begitu, dulu kita di kampung begitu. Tidak pakai jilbab, nakal kini. Ya toh? Ketemu dengan teman-teman yang tidak pakai jilbab. Nakal kini. Ada itu pasti. Perempuan nakal ini. Kira-kira perempuan nakal ini. Iya. Tapi setelah itu kita mendapatkan pemahaman ketika berinteraksi. Jadi kita harus temukan kesamaan bahwa tidak semua yang tidak pakai jilbab itu, ini pandangan dulu waktu masih labil toh. Nakal gini. Kita berinteraksi, kita berkomunikasi 1 bulan, 2 bulan. Oh, ternyata tidak, Ji. Gitu. Kita sedikit terbuka dengan itu. Artinya pentingnya bertemu dengan orang, berinteraksi dengan orang yang bukan sekeyakinan dengan kita dan kita terbuka dalam hal apapun, itu akan memunculkan inklusif, keterbukaan. Sikap inklusif. Jadi hal biasa itu kalau kaget, hal biasa. Yang perlu di-note adalah temukan persamaan, iya, alih-alih perbedaan. Dan kalau ada misalnya orang yang memandang begini, misalnya ada 3 kelompok, ya Kak Tabe. 3 kelompok ini Kak, bertemu dengan kelompok yang beda dan mereka berdebat di awal pertemuan. Ada kelompok yang salah perdebatan, anggaplah itu perbedaan yang wajar saja karena baru bertemu. Yang salah ketika mereka sudah lama bertemu, berinteraksi dan pada akhirnya sama saja. Toh tetap berdebat, tetap berbeda. Contoh misalnya di negara kita banyak tonji yang berbeda dan berlarut-larut. Kita kan negara yang sangat banyak sekali perbedaan. Banyak sekali. Suku, agama, keyakinan, bahasa apalagi. Tapi bukan itu yang membuat kita terpecah belah. Iya. Justru itu yang menyatukan kita. Ya. Nah, saya lanjut karena pergaulan yang terekspos dengan banyak bahkan orang yang berbeda. Ada pernah satu waktu saya diangkat edisi Natal. Saya pernah mengisi satu rubrik waktu 2015 kalau tidak salah, Desember. Di Fajar, edisi Natal, dan mukaku di situ. Slow aja. Biasa saja. Karena sudah lama berinteraksi.
sudah lama berinteraksi. Keluarga tidak ada yang mempermasalahkan atau Tidak ada. orang di lingkungan tak mungkin. Iya, kalau di lingkungan saya tahu wah cantiknya ceweknya yang teman. Bukan fokus di sini Natal. Bukan fokus dari si Natal ya. Atau biar ada cuy, Kristen mau kok gitu. Oh ya. Ada cuy, Kristen mau kah? Tidak Ji, kan profesionalitas di situ. Kerja ya. Kebutuhan kerja. Oke, siap. Nah, saya mau tanyakan. Sudah bergaul dengan orang-orang yang berbeda, orang yang berbeda agama dengan kita. Mungkin perempuan yang berbeda agama dengan kita juga sudah bergaul. Pernah jatuh cinta sama mereka? Atau pernah suka setidaknya sama orang-orang yang berbeda dengan kita? Jujur Ki semua. Gitu. Kalau jalan Ki ke mall, dia Ki cewek pasti suka yang nonis. Laki-laki, jujur nih. Tidak ada yang tidak suka. Cantik, putih. Loh, pasti. Suka. Pernah suka. Berinteraksi dekat lama pernah. Tapi ingin memperistri. Karena dia punya kepemilikan yang beda denganku. Beratnya. Jadi saya sebatas suka saja. Oh, begini. Berat pembahasan. Iya, sebatas suka saja. Menurut kalau ada anak muda yang suka sama pasangan yang berbeda, istilahnya sekarang tuh banyak yang cinta beda agama. Iya, banyak sekali. Keyakinan. Iya, populer sekarang itu Kak. Populer, banyak lagunya juga. Oh iya kan? Cinta beda agama, ada Ziva. Nah itu bagaimana dari pandangan anak muda sekarang? Kalau saya mau membedakan cinta itu di sisi yang lain, keyakinan itu di sisi yang lain, tapi dia berada di satu tempat. Sama kayak di ruangan ini. Jangan pernah dia diperhadapkan, karena pasti berbeda. Oh begitu. Jangan pernah diperhadapkan, jangan pernah misalnya saya sama kita Kak. Kalau saya berada di titik yang sama kayak kita, pasti kira apa kok? Kira-kira begitu. Jadi menurut tapi ujungnya akan pasti ketemu. Iya. Tapi untuk belajar mencintai boleh saja dengan yang lain muslim, non muslim. Kecuali kalau salah satunya convert atau masuk menjadi iya, masing-masing pilihan orang-orang yang menjalani hubungan itu. Kalau kita di agama Islam, sependek pemahamanku itu bisa Ki menikah dengan laki-laki, ya. Laki-laki nih bisa menikah dengan yang non muslim, yang ahlil kitab. Tapi panjang penjelasannya, kalau mau Ki jangan di sini dibahas, jangan sampai diserang ini Kak. Ini kita note juga soal non muslim. Non muslim. Tapi tidak usah terlalu, nanti mungkin ada di podcast selanjutnya. Di podcast kita akan bahas selanjutnya. soal non muslim. Ya, sampai tiba-tiba, aku dulu klarifikasi dulu nih. Banyak ustadzmu. Kira-kira gitu. Saya dulu pernah teringat ada budayawan Sulsel almarhum namanya Pak Ishak Mujaratan. Iya. Suatu hari itu saya tanya, Pak, bagaimana menurut tentang pernikahan beragama? Terus jawabannya singkat. Asik. Cinta itu melampaui segala-galanya, termasuk iman. Gitu. Tapi tidak usah kita bahas lagi itu. Ya. Saya ingin Panjang itu. panjang. Dan pasti orang Panteng ini nih Kak. Banyak karena ulama-ulama yang luar biasa, yang otoritatifnya luar biasa. Kita ini masih kacupin-kacupin. Iya, betul. Ulama-ulama juga masih berbeda pendapat dan itu masih ada dalam khilafiyah. Termasuk ini buku-buku Quraish apa semua itu membahas juga. Iya. Yang saya mau tanyakan ini sekarang soal fenomena keagamaan anak muda. Fenomena Saya kira keagamaan. Sam yang aktif di organisasi-organisasi, termasuk juga salah satu organisasi keagamaan besar di Indonesia, saya kira mungkin melihat nih fenomena keagamaannya anak muda sekarang yang cenderung menjadi rentan untuk mengikuti apa yang disebut sebagai ekstremisme keagamaan atau al-ghuluw. Jadi dalam beragama itu terlalu strict, terlalu kaku, maunya saja agamanya saya yang benar, dianggap yang harus diikuti, sambil menyalahkan agama. Iya, keyakinan lain. Bagaimana menurut itu tentang ini? Saya 2017 itu masuk di UIN Kak. UIN itu sebuah kampus yang di dalamnya pasti banyak sekali
pemahaman-pemahaman keagamaan. Sangat banyak. Sangat banyak. Mulai dari yang kiri sekali, yang kanan sekali, bahkan yang anggap dirinya paling tengah. Banyak. Sampai mendirikan agama sendiri. Sampai mendirikan agama. Ada pasti. Ya. Saya juga anak UIN. Saya anak UIN. Saya juga anak UIN. Iya, satu kampus. Kita sama-sama anak UIN. Iya. Lanjut. Iya. Dan saya berinteraksi dengan teman-teman itu di berbagai, ada yang sangat, karena saya yakin ketika kita masuk dalam sebuah kelompok, baik dalam kelompok apapun itu, pasti membanggakan kelompoknya masing-masing. Tidak ada kelompok yang tidak membanggakan kelompoknya sendiri. Sense of belonging. Sense of belonging itu ada di kelompok itu. Dan ketika dibawa keluar itu pertanyaannya bagaimana? Kebanggaan yang dibawa keluar. Saya dulu di suatu itu ke organisasi itu, saya tidak perlu sebutkan namanya, berinteraksi dengan salah satu teman, diajak ikut dengan gerakannya. Saya ikut di gerakan itu, yang kita akrab dengar namanya Gerakan Pemuda Hijrah. Pernah juga saya jadi salah satu talentnya di Gerakan Pemuda Hijrah itu. Saya berinteraksi dengan teman-teman di dalam, artinya fenomena keagamaan yang ekstrim, katanya kalau kita lihat tidak se ekstrim ketika kita masuk. Oh, jadi kita ini sudah pernah pernah masuk. Apa Jadi yang welcome. Tidak ada yang kayak yang mungkin kita anggap ekstrim, karena menurutku ekstremisme yang kita anggap atau penciri kepada kelompok lain, kalau kita di luar itu kurang tepat. Dan pasti banyak yang begitu, menganggap ada gerakan ekstrim. Iya. Tapi itu hanya anggapan. Hasil penelitian itu banyak sekarang yang. Iya, penelitian. Tapi ketika kita masuk ke dalam, saya tidak menganggap bahwa tidak ada ekstremisme. Saya tidak menganggap. Tapi proses kita untuk kemudian memahami gerakan ekstrem itu jangan hanya karena kita dengar orang bercerita itu ekstrem, hanya karena kita lihat sekilas. Cobain masuk ke dalam, baru kita sendiri anggap, rasakan sendiri itu ekstrem atau tidak. Itu yang kita itulah yang sekarang banyak buat kita itu terkotak-kotakan. Iya. Itu karena kita tidak mau ikut terlibat. Coba dulu, lihat bagaimana di dalam, masuk dulu. Jangan kebanggaan itu dianggap sebagai pengkultusan untuk mematikan gerakan kita sebagai anak muda untuk melangkah ke kelompok lain. Jadi menurutnya Sam ini masih muda kini. Kalau ada anggapan soal, jadi kepo lah dalam beragama. Itu tadi aku bilang. Masuk di organisasi, di gerakan keagamaan. Iya. Rasakan. Bergaul dengan di situ. Saya sekitar 3-6 bulan di dalam itu. Ikut saya dulu hanya tahu namanya kajian. Masuk di situ ada namanya firqoh, ada liko. Oh, begitu deh. Iya, saya ikut juga liko. Ustaz-ustaznya siapa itu? Ada waktu kita ketemu ustadz, ada waktu kita sendiri saja sama-sama. Jadi sama-sama sharing. Sama-sama sharing. Iya. Oke. Menarik. Kalau bahan rujukan bacaan mungkin. Saya jujur baca buku itu ketika saya diperhadapkan oleh satu fenomena. Jadi karena saya pejalan, artinya senang berinteraksi. Jadi waktu membaca saya itu paling ketemu dengan satu fenomena. Misalnya ya, saya ketemu satu fenomena itu dulu waktu awal-awal masuk kuliah, ada yang bilang begini temanku, tidak penting itu agama. Atau mohon maaf, ada yang temanku bilang zina itu halal. Terus. Zina itu halal. Maka saya akan baca buku baik dari pemahaman A, B, C. Sehingga saya ketemu 2 titik di mana letak kebenaran yang ekstrim, di mana kebenaran yang tengah, di mana yang paling benarnya. Karena kan pemahaman itu banyak sekali versinya, teman-teman. Nah, tapi kebenaran yang baik menurutku dan menurut kita semua adalah kebenaran yang tidak menyakiti banyak orang.
itu lagi-lagi tentang moralitas ya, tentang Bicara etika. tentang moralitas, etika. Saya potong sedikit, kebetulan ini ada buku di sini kita tampilkan, bukunya Prof. Koresia. Iya. Dalam buku ini mungkin relate dengan apa yang diceritakan oleh Sam tadi soal ketika kita ingin tahu bahwa kita inklusif, kita moderat, kita sedang berada di jalan tengah, maka kita harus tahu jalan paling ekstrim di titik kanan, Iya. dan pemahaman yang paling ekstrim di titik kiri. Kiri. Kan? Makanya cocok sekali kalau kita mau ada isu bahwa gerakan ini Iya. ekstrim ya, coba pemahaman tidak mesti masuk sih sebenarnya, tapi Betul. Berinteraksi berinteraksi dengan orangnya. dapat pemahaman dari orangnya. Kalau ada buku yang dia tulis, Kita kita baca, ada video yang dia produksi, kita tonton video itu. Betul. Pokoknya kita dapatkan informasi sebanyak mungkin, baru menjudge bahwa oh golongan ini ternyata ekstrim, oh golongan ini ternyata liberal gitu. Karena Iya. kan lawannya ekstrim kan liberal ya. Liberal. Ekstrim. Kalau dalam Iya. pemahaman ya. Kalau Moderat. Ekstremis. enggak, moderat itu ada di jalan tengah. Oh, liberal. Oh, bebas. Iya. Ya. Ada juga yang terlalu bebas dalam artian terlalu menggampangkan dalam hal ibadah misalnya. Iya. Salah satu yang disebutkan sebagai yang menggampangkan dalam hal ibadah katanya yang menganggap enteng sholat misalnya. Sholat zikri, sholat itu berzikir saja sudah. Allahu Akbar. Kan banyak pemahaman yang Sholat mah ini sudah mikir ingat Allah, sudah berzikir. Ada juga yang gitu. ekstrim. Ada juga pemahaman misalnya kayak radikal, Iya. itu yang sampai rela keluarkan uang untuk ke mana? Ke suatu wilayah. Ke satu wilayah untuk menganggap dirinya sedang berjihad. Punya keinginan untuk suatu saat. Kira-kira apa lagi pandangan anak muda soal Pandangan anak muda tentang inklusif. iya Tentu keterbukaan teknologi acap kali membawa kita kepada saya lagi-lagi kelalaian, berbicara kelalaian. Jangan dulu antar agamanya, antar agama, tapi interagama sendiri dulu. Nah ini menarik. Oke. Karena menurut saya orang yang memiliki pemahaman keagamaan yang baik akan bijaksana memandang agama lain. Jadi orang yang tidak punya pemahaman agama dan itu akan memunculkan eksklusivisme. Jadi lagi-lagi kata kuncinya kepoin agama. Kepoin agama tak. Dan ketika kita kepo di agama kita, yakin bahwa kita tidak akan eksklusif dan memandang salah agama lain. Oke, Jadi kita kalau harus ada orang pilih yang dulu. baca kitab, saya sudah baca kitab ini agama ini salah ini. Jujurlah bahwa dia itulah yang minim pemahaman agamanya. Agamanya sendiri. Walaupun dia bilang saya baca kitab di kitab ini karena jadi kalau misalnya ada narasi seperti ini, semua agama benar. Hah? Semua agama benar. Saya anggap semua agama sama. Bukan dalam kategori kebenaran. Betul. Tapi semua agama sama. Dan kesamaan agama itu ada kepada interaksi dan toleransinya. Semua agama menolak narasi ekstrim, radikal. Dan itulah kesamaan kita. Saya tidak berada di stigma bahwa agama benar, agama salah. Tapi bagi saya, semua agama sama. Dan kesamaan itu menolak narasi ekstremisme. Jadi pada intinya persamaan semua agama sama-sama menolak Iya, ekstremisme. ekstremisme. Iya, ekstremisme merusak kemanusiaan. Iya, dan narasi ekstremisme itu tentang kebenaran satu agama ya, Pak. Dan menolak kebenaran agama yang lain. Jadi bagi saya agama semua sama dan titik kesamaan itu pada menolak Ini ekstremisme. harus di note ya. Yang dimaksud itu agama semua sama, bukan dimaksud semua agama benar. Iya, semua agama benar. Sebagai orang muslim kita meyakini bahwa hanya Islam lah yang benar. Iya, Tapi kita juga harus meyakini bahwa ada pemeluk agama lain selain Islam. iya, Kehadirannya kita akui sebagai manusia yang punya hak untuk beragama. beragama. Makanya ada itu mafuzat begini, Kak.
bisa dibenarkan. Likulli maqamin maqalun. Wa likulli maqal maqam. Jadi setiap perkataan ketika kita di sini, kita bebas bicara kafir. Bebas berbicara surga itu hanya milik Islam. Tapi ketika kita berinteraksi dengan teman-temannya, kita misalnya, yang kadang-kadang kan orang salah paham di Indonesia, itu tidak di ruangnya. Tidak di dalam ruang itu dan bukan dia yang dituju. Bukan orang ini yang dituju. Salah satu biasa kekeliruan yang terjadi di Indonesia misalnya, ada sesuatu yang kemudian disampaikan yang sifatnya fundamentalis, kekhususan hanya untuk antar komunitas tertentu dan didengar oleh komunitas lain dan komunitas lain ini tersinggung. Tapi kan itu hanya untuk hanya untuk ruang lingkup kekhususan komunitas tersebut saja. Makanya penting kiranya kita dibawa keluar. Makanya tadi likulli maqamin maqalun. Jadi kekhususan kita ya cukup di ruang lingkup itu. Tapi sekarang sosial media. Nah itu juga susah dibendung. Susah dibendung. Makanya hal yang terpenting bukan medianya. Bukan medianya. Karena media sekarang kan bebas-bebas saja. Ya yang harus kita setel ini adalah bagaimana kita mengatur pola kita, pola pikiran. Ya, begitulah kira-kira toh. Bukan medianya, bukan volumenya yang harus kita kecilkan. Tapi bagaimana kita sebagai manusia bisa mengatur pikiran kita, mengatur rasa kita untuk kemudian menerima itu. Kan ujung-ujungnya itu. Kadang-kadang kita tidak senang dengan sesuatu itu bukan karena alatnya. Alat ya tetap seperti itu, namanya benda mati. Kita bisa hidupkan karena kita yang hidupkan. Tapi kita sebagai manusia, kita yang harus mengatur itu. Artinya harus punya kebijaksanaan untuk menerima. Dan kadang-kadang kita tidak bijaksana. Ya, itulah yang membuat perpecahan di kalangan kita. Jangankan antar agama, di dalam internalisasi agama masing-masing agama juga sering terjadi seperti itu, bahwa kelompok satu dengan kelompok yang lain padahal satu agama. Jadi saya lagi apa yang dikatakan oleh Sam tadi soal kita bukan alatnya, tapi kita memang yang harus bijak. Kita harus bijak. Kita harus punya mindset bijaksana. Iya. Dan saya kira itu dibentuk dari sebuah proses yang tidak singkat. Tidak singkat, tapi itu bisa kita sendiri yang mengikuti proses itu dan bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang diceritakan tadi Sam soal faktor keluarganya yang mempengaruhi kita, pembelajaran agama. Bagaimana kita membawa diri untuk terbuka, berani untuk mengekspos diri kita, bergaul dengan sebanyak mungkin dengan pergaulan. Nah, saya kira perbincangan kita cukup panjang dan menarik. Saya tadi kira singkat-singkat mau. Ini cukup panjang. Closing statement ya. Yeah. Saya tidak mau menutup. Saya tadi sudah kutip di awal bahwa inklusivitas itu penting dan didahului oleh terhadap agama kita dulu. Lalu kemudian kita membuka diri untuk terbuka terhadap agama lain. Di poin agama kita ingin dengan agama kita. Mantap. Terima kasih banyak ini aktivis muda kita sudah. Iya. Aktivis muda. Sudah hadir. Yang tidak ditahu siapa nih. Tidak dong. Kak Haidir yang terkenal dong. Terima kasih banyak. Seharusnya saya jadi pembawa acara. Baik, teman-teman. Nanti. Kalau misalnya ada yang menginginkan saya menjadi pembawa acara, harus tinggal di sini dong. Dan saya yakin memang lebih kapabel beliau untuk membawakan acara. Silahkan komen. Jangan lupa juga subscribe, subscribe gratis, share kalau video ini dianggap bermanfaat supaya kita saling berbagi kebermanfaatan. Betul. Sekian, sekali lagi terima kasih. Siap Kak. Mumtazah Ahmad sudah hadir bersama kita di rumah kita yang sederhana ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sederhana tapi berharga.